Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media. Bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan. Halo, selamat malam Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu yang akan memandu jalannya program Inside Story with Anggi selama 1 jam ke depan. Di mana program kali ini cukup spesial. Apalagi kita saat ini sedang membahas sengketa pemilu 2024 yang hampir menemui titik akhir. Minggu ini, pemirsa, MK telah menerima kesimpulan dari para pemohon dan juga termohon. Kuasa hukum Amin menolak keterangan 4 Menteri Jokowi. Kuasa hukum Ganjar Mahfud justru mempertanyakan peraturan KPU terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara, kuasa hukum Prabowo Gibran justru meyakini MK akan mensahkan kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian apa yang mendasari kesimpulan dari ketiga paslon dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dan kemudian bagaimana putusan yang akan ditetapkan MK pada tanggal 22 April mendatang. Saya Anggi Pasaribu, ini dia Inside Story with Anggi selengkapnya untuk Anda. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung lengkap saat ini bersama dengan saya ketiga-tiganya. Ada Bang Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Selamat malam. Malam. Sehat Abang? Baik, terima kasih Alhamdulillah. Baik. Dan juga ada Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat Pak malam, Otto. Anggi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan yang terakhir pemirsa ada TM Lutfi Yazid, ini anggota Tim Hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam Anggi, malam. Ini tiga-tiganya mukanya sudah sangat berseri-seri pertama-tama. Terima kasih sudah hadir di Inside Story with Anggi. Sedang menunggu putusan Majelis Hakim, tinggal beberapa hari lagi. Udah cukup bisa bernafas lega atau gimana bernafas nih? lega. Udah cukup bernafas lega Bang? Ya, tugas kita sudah kita tuntaskan dengan baik, dengan profesional. Baik kami bertiga juga sudah menyelesaikan itu. Dan sekarang kita sama-sama lagi berdoa saja. Berdoa semoga diberikan keputusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Iya, kalau dari Pak Otto sendiri gimana Pak? Ya, kita lawyer kan berjuang dalam tahap-tahapan satu perkara. Dan setiap perkara kan harus ada akhirnya kan.
Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, untuk itu kalau sudah menang kalah bukan urusan kita lagi, itu urusan mahkamah. Gitu Jadi ya. kita serahkan pada mahkamah lah untuk memberikan putusan yang terbaik seperti Amir bilang tadi. Cuma kayak kalau dari Pak Oto dan dari teman-teman sepertinya cukup tenang memang karena yakin akan memenangkan persidangan atau yang Tiga-tiganya main- tenang juga semua. Tiga-tiga, ya kan? Lutfi tenang, Amir juga tenang, kita tenang, ya kan? gitu ya, Saya kira bukan karena nggak pakai cincin yang Iya, nggak gini-gini. nggak gini-gini gitu kan kayak gitu ya kalau lagi nanti persidangan, wah itu kayaknya seru banget. Pak Lutfi gimana Pak Lutfi? Ya kita udah biasa ya, kita Pilpres 2019 saya juga jadi lawyer juga sekarang juga, jadi biasa saja kita siap dan kita harus optimis dalam hidup itu kan nggak boleh pesimis. Iya. Kita harus siap dengan apapun yang diputuskan oleh majelis MK hakim. nantinya ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Betul. Kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan profesional masing-masing pihak. Proses persidangannya sudah berjalan sangat baik dan mungkin publik juga menilai Iya. bagaimana kita semua sama-sama menampilkan performa yang cukup menarik. Iya, Jadi iya. ini beda dengan sengketa-sengketa pemilu sebelumnya mungkin. Lumayan Betul. sih ya. Lebih rame. Lebih rame. Terus juga kalau dilihat wajah-wajah baru para kuasa hukum, apalagi dari abang gitu kan ya, abang yang satu gitu kan, kok bisa tiba-tiba muncul di situ gitu. Kita boleh cari tahu kali ya sebenarnya. Tanya Bang Oto itu. Coba. Tapi yang paling tahu Pak Lutfi. Iya kan, coba Iya. dibocorin itu Pak Lutfi. Ya enggak, kalau Mbak tergantung pertanyaannya kan tadi ada begini-begini apa? Yang itu atau yang mana? Iya kan, yang itu kan yang paling Ya, intrik. beliau lah yang tahu. Ya, tapi memang cukup mengisi warna di layar kaca lah. Tapi memang tadi pun sebelum kita bergabung di studio yang memang saya apresiasi adalah tiga-tiganya cukup kompak, tiga-tiganya juga hubungannya sangat baik. Dan memang beberapa hari terakhir ini kan kita udah banyak melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulan itu disampaikan dari masing-masing kuasa hukum. Dari Bang Ari dulu. Bisa disampaikan lagi nggak Bang kesimpulan apa yang akan disampaikan? Yang Iya. sudah disampaikan maksud kami. Jadi memang dalam kesimpulan itu kita merupakan rangkuman dari semua proses persidangan. Iya. Dalam proses persidangan itu kami menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan ahli. Nah, dalam kesimpulan ini kita mencoba untuk menganalisa semua keterangan-keterangan yang ada dalam proses persidangan, termasuk bukti-bukti yang kita ajukan. Sehingga kami menyimpulkan dalam kesimpulan yang kami sampaikan kemarin ke Mahkamah Konstitusi bahwa sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan dan sangat meyakinkan bahwa apa yang kami dalilkan terbukti. Gitu. Ya. Misalnya kami contohkan tentang proses pencalonan wakil presiden Gibran Ya. melanggar banyak hal dalam konstitusi. Sudah kami uraikan dan kami buktikan dengan fakta-faktanya. Lalu dijelaskan tentang misalnya bagaimana dalam proses persidangan muncul, kalau nggak salah Bang Oto atau yang lainnya menyampaikan tentang orga omnes. Kita sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang harus orga omnes, jadi begitu diputuskan harus dijalankan. Tapi persoalannya bertentangan dengan KPU. Iya. Ternyata sekarang kita bisa buktikan KPU juga mengajukan persyaratan lanjutan untuk menjadikan proses pencalonan itu menjadi sah dengan mengajukan ke ke DPR dan yang lain-lainnya. Banyak sekali proses yang dilakukan. Hanya saja pada waktu KPU menerima Gibran sebagai calon wakil presiden, proses itu belum berjalan. Gitu. Proses itu berjalan. Artinya ada pertentangan di sini. Gitu. Nah, inilah yang kemarin kita coba uraikan dalam bentuk kesimpulan. Lalu misalnya tentang bantuan sosial atau disebut dengan bansos. Iya. Itu kan menarik sekali. Ketika pada waktu itu di awal kita masih perdebatan tentang, oh ini bicara tentang hasil, hanya bicara kuantitatif, bukan kualitatif, gitu prosesnya. Ternyata dalam proses persidangan kita melihat bahwa tanggapan-tanggapan majelis hakim yang mulia begitu mendetailnya tentang kualitatifnya. Misalnya contoh, mereka mengundang para menteri, ya. Para menteri ini kan awalnya kita yang mengusulkan, lalu juga dari Paslon 03 juga mendukung untuk menghadirkan para menteri. Lalu majelis hakim dengan inisiatifnya mengundang mereka. Iya. Artinya di situ menunjukkan bahwa majelis hakim ini secara serius dan sungguh-sungguh ingin menggali tentang proses yang kita dalilkan. Yaitu tentang adanya kecurangan, Iya. pemilu yang tidak demokratis, bagaimana keberpihakannya KPU dan Bawaslu, menggunakan anggaran negara melalui bansos, penggerakan kepala desa, dan macam-macam lagi yang kita dalilkan tadi.
Nah proses ini kita menunjukkan membuat kita semakin optimis dalam proses persidangan ini. Nah sehingga itu kesimpulan yang kami sampaikan tadi juga dilengkapi dengan tanggapan kami terhadap keterangan menteri-menteri. Iya. Ya, kemarin ada menteri-menteri yang diundang, sayangnya kami tidak diberikan kesempatan untuk berdialog dengan menteri itu, Iya. sehingga menjadi satu arah dengan hakim saja. Iya. Nah, di situ kami mencoba menjawab semua statement-statement menteri-menteri tersebut. Misalnya Menteri Keuangan menyatakan tentang dana yang digunakan oleh Presiden Jokowi tentang dana operasional untuk bansos. Iya. Di situ kita uraikan fakta-faktanya bagaimana, gitu. Iya. Nah, fakta-fakta ini dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya fakta-faktanya semua orang juga mengetahui. Iya. Disitulah kita mengambil kesimpulan. Betul. Lalu misalnya Menteri Sosial, Iya. orang menjawab, wah Menteri Sosial tidak menjelaskan apa-apa. Kami sepakat. Tapi menurut kami, justru Menteri Sosial menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Misalnya contoh begini. Iya. Dia mengatakan bahwa prosesnya ini saya tidak tahu menahu loh. Nah, dia kan katakan begitu kan. Lalu dia katakan bahwa kalau program saya itu melalui transfer, tidak natura, tidak cash atau tidak bantuan sosial seperti beras dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan bahwa yang dilakukan sekarang ini salah, tapi Ya. dia mengatakan dalam programnya Menteri Sosial tidak seperti itu. Ya. Artinya ada yang ingin disampaikannya bahwa ada hal-hal yang memang ada hal-hal yang istimewa dalam Nah, hal ini. itu dia. Ini kalau dilihat kan 01 dengan 03 ini serupa gitu kan ya. Dengan dihadirkannya menteri-menteri pada saat itu di persidangan, kalau menurut Pak Lutfi sendiri, sebetulnya itu sudah menjawab nggak bahwa apa yang disangkakan selama ini itu sebenarnya udah kelihatan loh. Dari tadi dijelaskan bahwa menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Menjawab dengan cara tidak menjawab. Sebetulnya terlihat ke arah situ nggak Pak Lutfi? Ya, kalau kita sebenarnya berharap ya bahwa menteri, kan yang diundang itu kan 4 menteri dan DKPP. Iya. Kita berharap bahwasanya para menteri itu lebih open, ya, lebih transparan dalam menjelaskannya. Apakah misalnya ada pesan-pesan khusus, misalnya dari Pak Jokowi, misalnya, ya, apakah ada pertemuan-pertemuan langsung, misalnya, ya kan, dengan Pak Jokowi, misalnya begitu, sebagai presiden, ya. Jadi bukan hanya sifatnya yang normatif saja, yang hanya normatif saja. Tetapi saya kira ya seperti yang dijelaskan Mas Ari tadi, menjelaskan tapi tidak menjelaskan ya Mas Ari ya. Nah itu saya kira majelis hakim itu paham ya dengan bahasa, dengan gesture mereka ya, dengan apa bahasa yang mereka sampaikan, paham sebetulnya apa sih yang terjadi terkait dengan bansos tentu saja. Itu kan tadi yang disampaikan Mas Ari adalah terkait dengan bansos. Dari kami tentu saja tadi sepakat ya dalam apa namanya putusan MK yang 90 itu terkait dengan umur itu kan bukan self-executing. Artinya bukan begitu saja direct kemudian bisa dilaksanakan. Tetapi KPU harus merubah PKPU dulu. Artinya merubah PKPU yang menetapkan umur itu. Ya harus direvisi dulu. Has to be revised begitu. Ya, baru apa namanya itu bisa diterapkan begitu. Tapi kan faktanya tidak ya. Begitu juga dengan Bawaslu. Ya kan? Bawaslu ini kan jelas di dalam Undang-Undang Pemilu itu Bawaslu itu sifatnya harus aktif. Ya, harus proaktif di pasal 545 itu. Ya kalau nggak salah 545 itu harus aktif karena dia badan pengawas. Ya. Pengawas itu artinya dia mengawasi, dia harus mengontrol, bukan badan penerima laporan. Tetapi ini kan tidak dilaksanakan secara maksimal. Ya. Kami membuat laporan, tetapi nggak dihiraukan. Karena itu kami menganggap, wah kerjaannya KPU dan Bawaslu itu apa? Ya apa? Oke. Nah, itu juga kami ungkapkan di dalam kesimpulan kami. Ya. Karena kesimpulan itu kan sebenarnya para hakim itu memberikan, ya majelis hakim itu memberikan kesempatan pada kita, ya untuk menambah juga bukti-bukti tambahan agar hakim itu yakin betul dengan apa yang akan dia putuskan tuh dia yakin betul. Karena kan tidak dikenal sebetulnya kesimpulan itu ya di dalam hukum acara MK. Tetapi ya diperbolehkan kan dipersilahkan oleh hakim. Karena itu maka
kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim itu kita manfaatkan betul. Oke. Ya, dengan 41 bukti tambahan. Oke. Itu Mbak Anggi. Oke, karena sebelumnya Pak Oto sempat menyampaikan juga di Inside Story beberapa waktu yang lalu bahwa ini sebetulnya keberatan-keberatan dari 01 dan 03 nih sepertinya salah alamat. Tapi tadi kan Pak Lutfi bilang bahwa sudah menyampaikan, sudah membawa fakta-fakta itu semua, keluhan-keluhan itu semua ke Bawaslu, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya dibawalah di persidangan MK. Ada tanggapan dari Pak Oto? Jadi gini, memang kalau 3 lawyer bertemu itu 6 pendapatnya nih. Iya. Ya, jadi asik memang ini ya. Seru, memang seru. Jadi sebenarnya ini betul-betul memang bagus untuk didapat. Karena ini kan hanya Iya. perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan tentang satu soal. Ya kan? Jadi tadi sudah disampaikan sudut pandang dari 01, 03. Nah sekarang saya sampaikan bagaimana sudut pandang dari kami tim kuasa hukum 02. Iya. Nah supaya jelas bagi masyarakat, perkara ini sebenarnya perkara yang mudah kalau kita lihat. Mudahnya begini. Tapi harus diketahui masyarakat supaya jangan jadi kacau kan. Oke. Nah, perkara ini kan nomenklaturnya pun kan sudah jelas dikatakan PHPU. Oke. Ya kan? Perkara PHPU. Perselisihan hasil pemilihan umum. Ya. Nah, jadi kalau mengacu kepada PHPU, maka sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu mengatur kalau ada perbedaan pendapat tentang berapa hasil suara yang harus yang didapat, maka itu jalurnya itu adalah ke MK, ya kan? Nah, ternyata secara tegas dari pihak 01 juga mungkin 03 berpendapat lain. Berpendapatnya mereka tidak menempuh acara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu itu. Oke. Mereka mengajukan, kami tidak mengajukan persoalan tentang angka-angka ini, tidak mengajukan tentang perselisihan tentang hasil suara pemilu. Tetapi yang dipersoalkan adalah adanya kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Ya. Nah, oleh Undang-Undang Pemilu sudah diatur kalau itu yang jadi masalah, seharusnya itu ke Bawaslu. Oke. Kan gitu persoalannya. Nah, ini dua sudut pandang yang terjadi. Nah, kita menganggap bahwa mestinya Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta bisa menerima ini karena sudah ada hukum acaranya, ya kan? Kalau tidak ada hukum acaranya, seperti tahun 2014, nggak ada hukum acara di sana, tapi timbul masalah TSM waktu itu. Ya. Sehingga Mahkamah Konstitusi melihat, wah ada TSM, ya kan? Yaitu terstruktur, sistematis dan masif. Betul. Tapi aturannya nggak ada. Nah akhirnya mereka menganggap, oke, karena nggak ada, dilakukanlah suatu res finding, penemuan hukum bahwa TSM ini dinyatakan bisa diterima. Nah, melihat sejarahnya ini, ternyata ada TSM, maka pemerintah melihat kalau begitu diakomodir aja lah TSM ini. Ya. Dibuatlah itu di Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2019. Sehingga dikatakan, oke, kalau ada TSM, maka aturannya dibawalah ke Bawaslu. Nah, itu sebabnya menjadi kita punya pendapat kita mengatakan kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu mestinya tidak dibawa ke MK, tapi dibawa ke Bawaslu. Itu soal pertama. Nah, soal kedua sekarang adalah bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, apakah mengatakan dirinya berwenang menangani perkara ini atau tidak. Kalau dia mengatakan bahwa dia berwenang menangani perkara itu, baru masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua, apakah kecurangan-kecurangan itu terbukti atau tidak? Kan itu persoalannya. Nah, kami terus terang aja di dalam kesimpulan yang disampaikan, termasuk juga di dalam keterangan kami di persidangan, mengatakan bahwa seandainya pun, ya kami menganggap tetap sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani perkara ini karena ini menyangkut soal PHPU. Tapi seandainya Mahkamah mempunyai kewenangan mengatakan dia berwenang, maka kami berpendapat bahwa kecurangan-kecurangan yang dituduhkan itu, yang diduga dilakukan oleh 02 itu tidak terbukti. Karena apa? Nah, kita lihat umpamanya soal bansos. Nah, soal bansos umpamanya, kami tidak melihat di dalam praktik di persidangan ada saksi atau bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ada perbuatan-perbuatan dari pemerintah atau dari KPU atau dari 02 yang melakukan proses bansos itu sehingga merubah hasil perolehan suara. Jadi mestinya dalam teori hukum itu, dalam prakteknya harus ada saksi yang menerangkan, katakanlah ada orang pemilih mengatakan, saya karena bansos ini diberikan, saya menjadi memilih 02. Jadi ada akibat hubungan kausal antara bansos dengan pemilih perolehan suara. Nah ini nggak ada bukti itu.
Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada efek atau hubungan kausal antara bansos dengan pemilih. Nah, jadi dengan suara ini nggak ada urusannya. Oke. Itu argumen kita. Argumen gitu. dari 02. Nanti Iya. bagaimana argumen dari 01 dan juga 03? Kita akan bahas, pemirsa tahan dulu nih, masih seru. Usai jeda, Inside Story with Anggi akan segera kembali.